Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menarik duta besarnya dari Israel pada Senin 19 Februari 2024. Langkah ini diambil setelah kedua negara saling berselisih terkait perang di Gaza. Perselisihan bermula dari ucapan Lula yang menyamakan tindakan Israel dengan Holocaust akhir pekan lalu. Holocaust adalah pembantaian massal terhadap 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua. Israel yang tak terima dengan ucapan itu lantas memanggil Duta Besar Brasil untuk Tel Aviv, Frederico Meyer. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut ucapan Lula sebagai serangan antisemit yang serius. Israel bahkan mengatakan bahwa Presiden Brasil adalah persona non grata, istilah yang dipakai untuk menyebut orang yang tidak disukai. Presiden Lula kemudian menarik duta besarnya dari Tel Aviv untuk berkonsultasi. Nantinya kantor kedutaan akan dijalankan oleh kuasa usaha yang merupakan penurunan peringkat hubungan diplomatik. Sementara itu, ibu negara Brasil membela suaminya atas pernyataan yang dipersoalkan. Menurutnya, ucapan sang suami merujuk pada Israel yang melakukan genosida, bukan orang-orang Yahudi. Perekonomian Israel menyusut hampir seperlima dalam 3 bulan terakhir tahun 2023 akibat perang di Gaza. Ini merupakan salah satu kontraksi paling parah yang dialami Israel sepanjang sejarah. Menurut laporan Biro Pusat Statistik pada Senin 19 Februari 2024, produk domestik bruto atau PDB Israel merosot sebesar 19,4%. Kontraksi ini jauh lebih buruk daripada perkiraan Bloomberg dan Reuters yang memperkirakan penurunan sebesar 10%. Para ekonom mengatakan perang di Gaza telah melumpuhkan dunia usaha, mendorong evakuasi dan peningkatan jumlah pasukan cadangan yang mengakibatkan hilangnya sekitar 8% tenaga kerja di Israel. Investasi di negara tersebut juga mengalami pukulan terbesar, anjlok sebesar 70%. Sementara konsumsi swasta yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi turun sebesar 27% pada kuartal keempat. Data juga menunjukkan konsumsi masyarakat anjlok hampir 90%. Sementara itu, belanja pemerintah meroket sebesar 88,1% menurut statistik. Peningkatan belanja militer memainkan peran besar dalam lonjakan tersebut. Kota Haifa di Israel Utara berulang kali menjadi target serangan oleh militan Lebanon dan Irak. Menanggapi hal ini, wali kota Haifa meminta Israel untuk tidak terlibat perang skala penuh dengan militan tersebut, sebab dikhawatirkan perang akan menimbulkan kerusakan besar. Wali kota Haifa, Khalis Rotem, mendesak pemerintah Israel untuk tidak melakukan eskalasi dengan Hizbullah, militan yang berbasis di Lebanon. Ia mengatakan bahwa terowongan Karmel di Haifa akan menjadi perangkap maut bagi para penduduk. Terowongan ini membelah Gunung Karmel menjadi 2 blok yang panjangnya mencapai 8,6 km di bawah gunung. Jika Haifa terus-menerus diserang, Rotem khawatir dengan keselamatan warganya. Oleh karena itu, dirinya berencana mengevakuasi warga yang tinggal di daerah rawan. Pemerintah kota Haifa juga sedang membangun sejumlah infrastruktur untuk menghadapi kemungkinan pecahnya perang di utara. Secara historis, Haifa merupakan tujuan utama perdagangan maritim dan perjalanan di pesisir Levan. Kota ini menjadi salah satu dari 3 kota besar bagi entitas Israel sejak 1948. Belakangan, Haifa mendapat serangan intens baik dari Hizbullah maupun militan di Irak. Serangan ini merupakan respons atas tindakan Israel di Gaza yang dianggap sebagai kejahatan perang. Di tengah memanasnya perang Israel dan Hamas, Iran justru semakin memperkuat militernya. Pada Senin 19 Februari 2024, Angkatan Laut negara tersebut menerima 2 kapal perang siluman jenis baru. Dilansir Yerusalem Post, kapal tersebut bernama Sayyad Shirozi dan Hassan Bagheri. Jika dilihat dari tampilan, keduanya terlihat berbeda dari kebanyakan kapal Angkatan Laut. Kapal Shirozi dan Bagheri memiliki tampilan futuristik yang ramping, diduga terinspirasi dari kapal rudal tipe 22 milik Cina. Hanya saja ukurannya lebih panjang, yakni mencapai 65 meter. Kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan sistem rudal dan pertahanan udara.
termasuk rudal jelajah Sayat dengan jangkauan mencapai 700 km. Selain itu, kapal Shirozi dan Bagheri juga dapat membawa helikopter tempur dan 3 kapal serang cepat. Upacara peresmian kapal dilakukan di kota Pelabuhan Selatan Bandara Abbas pada Senin 19 Februari 2024. Dalam upacara tersebut, Panglima Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri turut hadir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.